Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas beberapa soal untuk tes potensi skolastik. Ini buat persiapan kalian akan mengikuti UTBK pada bulan April. Baiklah, perhatikan soal nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Perhatikan, soal ini adalah soal bilangan berpangkat. Jadi di sini perhatikan pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil adalah 2 pangkat 19. Kita gunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat positif ya. Di sini A pangkat B sama dengan 20 ini adalah 19 ditambah 1 dikurangi 2 pangkat 19. Berdasarkan sifatnya, maka di sini bisa kita taruh, kalau tambah berarti dikali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 19. Kemudian di sini adalah 2 pangkat 19. Karena ini hanya 1, kita bisa nulisnya 1 kali. Anggap 2 pangkat 19 itu adalah variabel ya. Jadi kita perhatikan yang ini. 2 dikurangi 1 berarti adalah 1 kali 2 pangkat 19. Maka jawabnya adalah 2 pangkat 19. Jadi A plus B sama dengan 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah yang do. Selanjutnya soal nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Segitiga. Di sini apakah segitiga ya? Apakah segitiga ini adalah bangun ruang? Bukan ya. Segitiga ini bukan bangun ruang. Tapi apa? Bangun datar. Kemudian balok. Apakah balok bangun ruang? Iya, karena balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian trapesium. Apakah bangun ruang? Tidak, karena bangun datar. Kemudian kerucut. Apakah bangun ruang? Iya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3. Perhatikan, apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Ya, di sini yang ditanyakan apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat. Bilangan positif A ini syaratnya adalah A lebih besar dari 0. Kemudian B-nya ini adalah anggota bilangan bulat. Nomor 1, pernyataan A per B bilangan bulat. Ya, jika diketahui A per B bilangan bulat, ya jelas salah di sini. Kenapa? Karena A per B-nya ini adalah pecahan dan pecahan itu adalah bilangan real. Jadi tidak bisa menjawab untuk yang diketahui. Kemudian A kali B yang kedua adalah bilangan bulat. Di sini juga bisa jadi keliru. A-nya adalah bisa jadi negatif. Ya. Kalau negatif dikalikan dengan berapapun bilangan bulat atau negatif masih tetap adalah anggota bilangan bulat. Tapi di sini A-nya bisa jadi negatif. Jadi pernyataan 1 di sini adalah dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan untuk soal nomor 4. Jika diketahui 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1. Maka langkah pertama yang kita eliminasi adalah 2x min z sama dengan 2. Kemudian ini x plus 2y sama dengan 4. Ini kita kalikan 2 langsung ya. 2x plus 4y sama dengan 8. Maka di sini kita kurangi langsung, maka ketemu min z min 4y sama dengan min 6. Kita kalikan negatif, maka
Z plus 4Y sama dengan 6. Selanjutnya bisa kita eliminasi dengan yang ini. Ya, Y plus Z sama dengan 1. Nah, kita sesuaikan, ini Z, kita pindah sebentar ya. Y sama dengan 1. Ini langsung bisa kita kurangi, berarti 3Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5/3. Kemudian kita cari nilai X-nya ya. X di sini adalah 4 dikurangi 2Y. Maka X sama dengan 4 dikurangi 2 kali 5/3. Berarti di sini 4 min 10/3. Berarti di sini 12 dikurangi 10/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya, setelah ketemu Y dan X baru kita mencari Z. Z di sini adalah 1 min Y. Berarti 1 dikurangi 5/3, maka jawabnya adalah 3 dikurangi 5/3, jawabnya adalah min 2/3. Selanjutnya kita kerjakan ini, berarti 3 kali X, X-nya adalah 2/3, ditambah 4 kali Y 5/3, kemudian ditambah Z min 2/3. Jadi di sini 6 plus 20 dikurangi 2/3, maka jawabannya adalah 24/3 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Di sini diketahui P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akarnya ini. Ya, kalian harus hafal ini ya. Andaikan E kuadrat min 4X plus A ini kita anggap AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan ini kita anggap X1 akarnya, dan ini kita anggap X2. Jadi di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya adalah P plus 1, kemudian X2-nya P min 1, maka min B-nya ini adalah min 4, A-nya koefisien E kuadrat adalah 1. Maka di sini ketemu 2P sama dengan 4, P ketemu 2. Selanjutnya untuk mencari A, berarti kita bisa menggunakan perkalian. Jadi X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. X1-nya di sini adalah P plus 1 dikalikan dengan P min 1 sama dengan C per A. C-nya adalah A dan A-nya koefisien E kuadrat 1. Maka P-nya kita ganti angka 2, berarti 2 tambah 1, 3, 2 kurangi 1, 1 sama dengan A. Jadi A-nya ketemu 3. Selanjutnya soal nomor 6. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Nah, di sini N kali ya. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga rata-rata Ani adalah 80. Andaikan ini NX ya, N kali X, X-nya nilai ditambah dengan 83 per N plus 1. N itu banyak yang tadi, ini menjadi 80. Maka di sini adalah NX ditambah 83 sama dengan 80, di sini N plus 1. Maka NX sama dengan 80 N plus 1 dikurangi 83. Kemudian yang kedua, NX ini jika tesnya 67 maka rata-ratanya 76. NX ditambah 67 per N plus 1 sama dengan 76. Jadi di sini NX plus 67 sama dengan 76 kali N plus 1. Jadi NX sama dengan 76 N plus 1 dikurangi 67. Nah, ini karena ini sama, NX-nya sama, jadi kita samakan. Maka di sini 80 N plus 1 dikurangi 83 sama dengan 76 N plus 1 dikurangi 67. Jadi di sini 80 N
80 kurangi 83 adalah 3 min 3. Kemudian di sini adalah 76 N. 76 dikurangi 67 adalah plus 9. Kita pindah ruas jadi 4N sama dengan 12. Jadi N sama dengan 3. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Pada Manhattan modeling terdapat 6 wanita rambut pirang. Kita misalkan X, kemudian rambut coklatnya kita misalkan Y. Jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak rambut coklat? Berarti yang ditanyakan adalah yang Y. Yang pertama diketahui X plus Y di sini adalah totalnya 30 ya. Kemudian terdapat 6 wanita daripada pirang ya. Berarti di sini X ya, X-nya ini adalah pirang, bisa jadi lebih dari Y, lebih dari sama dengan Y plus 6 ya. Jadi yang pirang ini lebih banyak 6 orang daripada yang berambut coklat. Ini kita masukkan ke sini. Karena ada sama dengannya ya, kita samakan. Jadi di sini kita ganti Y plus 6 ditambah Y sama dengan 30. Jadi ini 2Y sama dengan 24. Y-nya di sini sama dengan 12 ya. Y-nya di sini adalah 12. Karena yang ditanyakan adalah coklat ya, ini karena ini lebih ya, jadi tandanya menjadi kurang ya. Di sini kurang dari sama dengan jadi yang memenuhi adalah yang mendekati adalah 11. Maka jawabannya adalah 11. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15 triwulan terakhir. 15 triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapakah persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan? Dari awal triwulan terakhir adalah 15%. Kemudian ditambah akhir triwulan 15%. Masih ada 1 bulan. 1 bulannya ini adalah totalnya dari ini ya, dari 60 ya, dari 60. Maka di sini dari 15 ya, dari 15% dibagi 6. Maka jawabannya adalah 30% ditambah 2,5%. Maaf ya, ini tadi 30 bukan 60 ya. Maka jawabannya adalah 32,5%. Jawabannya adalah yang do. Selanjutnya soal nomor selanjutnya ini ya. Perhatikan, pada gambar berikut berapakah besar sudut W? Ya, gunanya apa sih pernyataan 1 dan 2 ini? Pernyataan 1 dan 2 ini adalah untuk membantu menjawab yang diketahui. Oke. Di sini X plus Z sama dengan 75. X plus Z sama dengan 75. Kemudian Y-nya sama dengan 135. Berarti otomatis kedua pernyataan ini adalah sangat cukup untuk menjawab sudut yang W. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan, himpunan A 6914,X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan, berarti X sama dengan 6 tambah 9 ditambah 14. Jadi X sama dengan 29. Berapakah jangkauannya A? A adalah nilai X max dikurangi X min, jangkauan. Jadi 29 dikurangi terendahnya adalah 6. Maka jawabnya adalah 23. Jadi yang C. Selanjutnya nomor 11. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas
12 inci. Jadi volume balok di sini adalah rumusnya panjang, lebar, tinggi. Ini sama dengan 12 ya. PLT ini ya. Kemudian jika panjang, lebar, dan tinggi berdasar adalah 2 kali lipat. Jadi volume balok kedua, volume kotak ya. Yang kedua, maka di sini adalah panjangnya jadi 2, lebarnya jadi 2, tingginya jadi 2 kalinya. Maka di sini adalah 8 PLT. Jadi 8 dikalikan 12, maka jawabnya adalah 96. Nah, ini jawabnya. Kemudian soal nomor 12. Ini ya, perhatikan. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif. R dan S bilangan positif. R merupakan kelipatan 3. R kelipatan 3 berarti bisa berapa? 3, 6, 9, di sini 12 dan seterusnya. Kemudian S kelipatan 6. Berarti 6, 12, 18, 24 dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah R dan S. Di sini 3 kali 6 berapa? 18. 6 kali 12 adalah 72 dan ini ternyata adalah kelipatan dari 9. Selanjutnya soal nomor 13. Para ilmuwan Cina memiliki suatu virus jenis baru. Maka bukan 1, ini bukan 2 pangkat. Ini bukan 2x, tapi ini adalah 2 pangkat x ya. Kemudian tercatat setelah diamati, nah, mana yang bukan ya, tidak menunjukkan ini. Maka yang pertama 504, jadi ini x-nya kan 2 ya. Berarti 5 ini adalah 500 ditambah 4, kemudian ini 500 ditambah 24, ini 500 ditambah 128, ini 500 ditambah 256, ini 500 ditambah 512. Perhatikan 4 ya, ini adalah bilangan berpangkat 2 pangkat 2 ya. Kalau ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, dan ini 2 pangkat 10, berarti yang bukan adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Jika X dan Y bilangan positif ya, merupakan faktor dari 10. 10 itu faktornya berapa di sini? 1, 2, 5, 10. Kemudian 12 di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jika dikalikan ini X sama Y bisa jadi 1, 1, 1 betul. 4 betul ya. 5 kali 3 15 betul. Kemudian 40 itu berarti 4 kali 10 ya. Betul, berarti ini bukan. Maka jawabannya yang do. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15. Perhatikan nomor 15. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dan kecepatan adalah 1,05 km per detik. Ya, ini yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan yang mana? Berapa kilometer per jam? Berarti kalian harus mengubah ke dalam kilometer per jam. Jadi 1,05 per detik, berarti ini per 1. Ini kilometer dan ini adalah detiknya. Bagaimana caranya mengubah? Maka ini tetap 1,05 km ya, kemudian per jamnya ini adalah 1 detik ada berapa jam, berarti 1 per 3600 jam. Maka dikalikan di sini 105 ini kita buat desimal, kalikan 3600 ya. Maka ini bisa dicorek, ketemu jawabannya di sini adalah 3780 km per jam. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang selanjutnya perhatikan di sini, jika nilai mutlak R tidak boleh sama dengan 1, apakah bilangan bulat R itu genap? Ya, yang pertama R tidak positif.
R tidak positif, pada syaratnya mutlak itu ya R-nya ini juga boleh negatif ya, R-nya juga boleh negatif. Misalkan contohnya adalah nilai mutlak negatif 2, maka hasilnya adalah 2. Jadi ini salah ya, tidak bisa. Kemudian 2R lebih dari min 5, maka di sini R-nya lebih dari min 5/2, maka ini R-nya sama dengan negatif 3. Apakah negatif 3 ini bilangan bulat R genap? Tidak juga ya. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya nomor 17. Di sini rata-rata dari 5, 25 dan 45 adalah 10. Jadi 5 tambah 25 tambah 45, karena ada 3 berarti bagi 3 sama dengan 10. Ya, jadi di sini adalah 5 tambah 25, di sini adalah 30 tambah 45 adalah 75. Ini bukan 10 ya, ini X bar ya. 75/3 sama dengan X bar, maka X barnya sama dengan 25. Nah ini 10 lebih banyak daripada rata-rata ini. Jadi rata-rata yang baru adalah 15. Maka 15 ditambah 10 ditambah X per 3 sama dengan 15. Jadi di sini 25 ditambah X sama dengan 45, maka X sama dengan 20. Selanjutnya nomor 18, perhatikan. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja dan pegawai junior rata-rata 4 tahun. Rata-rata 4 tahun ya di sini. Jika rata-rata kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, berarti kita menggunakan Pak X bar gabungan. Jadi sini NA kali XA plus NB dikalikan dengan XB sama dengan di sini NA ditambah NB sama dengan 7. Ya, tadi X bar A-nya adalah berapa di sini? X barnya 16 dan 4 ya. Di sini 16 dan 4. Maka ini ditulis 16 NA plus 4 NB sama dengan 7. Di sini NA ditambah NB. Ini 16 NA, langsung beda ya. Min 7 NA sama dengan 7 NB min 4 NB. Yang NA itu adalah senior, yang NB adalah junior. Jadi di sini ketemu 9 NA sama dengan 3 NB. Jadi di sini NA per NB sama dengan 3/9 sama dengan 1/3, berarti 1 dibanding 3. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 19. Di sini 8, 10 datanya ini. Nah, ini diketahui M adalah modus, N median, dan O adalah rata-rata. Nah, kita cari modusnya berapa di sini ya. Modusnya ini yang banyak adalah 17, ada 3. Jadi M sama dengan 17. Kemudian kita cari median, mediannya tengah-tengahnya. Caranya bagaimana? Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mediannya ada di data ke-56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ini maka mediannya sama dengan 15 ditambah 17/2. Jadi di sini jawabannya adalah 16. Jadi M ini N ya, berarti M lebih daripada N. Nah ini yang betul yang mana? Yang D. Rata-ratanya karena kita sudah lihat M sama N langsung di sini ya. Selanjutnya nomor 20.
Jika O adalah pusat dari lingkaran, di sini AOB adalah 3/8, kemudian juring BOC adalah 2/5. AOB di sini andikan ini alfa, kemudian BOC di sini andikan ini beta. Maka yang ditanyakan adalah ini. Jadi sudut AOC sama dengan 360 dikurangi sudut AOB 3/8 dan dikurangi lagi sudut BOC 2/5, kita kalikan 360. Maka 360 sama dengan ini 15, ini plus 16 per 40, 360. Nah ini kita kalikan 9, jadi 360 dikurangi 31 kali 9, maka 360 dikurangi 279. Jadi jawabannya adalah 81 derajat. Nah demikian latihan soal tes potensi skolastik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.